Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai etika komunikasi dalam perspektif Islam. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak, atau kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, atau juga nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu communication, yang berarti perhubungan atau kabar atau perkabaran. Komunikasi pada hakikatnya adalah kesamaan makna terhadap apa yang diperbincangkan, di mana kesamaan bahasa yang digunakan dalam sebuah percakapan belum tentu menimbulkan kesamaan makna. Dengan kata lain, mengerti bahasanya saja belum tentu mengerti makna yang dibawakan oleh bahasa itu. Artinya, komunikasi efektif itu minimal harus mengandung kesamaan antara dua pihak yang terlibat. Dan yang terpenting lagi adalah orang lain bersedia menerima paham atau keyakinan, melakukan sesuatu melakukan perbuatan kegiatan dari hasil komunikasi tersebut. Kemudian karena kita membahas dari perspektif Islam, komunikasi Islam itu sendiri adalah proses penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Maka komunikasi Islam menekankan pada unsur pesan, ya, message, yakni risalah atau nilai-nilai Islam, dan cara dalam hal ini tentang gaya bicara dan penggunaan bahasa atau retorika. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan dalam komunikasi Islam meliputi seluruh ajaran Islam, meliputi akidah, kemudian syariah, dan akhlak. Pesan-pesan keislaman yang disampaikan tersebut disebut sebagai dakwah. Nah, dakwah ini adalah pekerjaan atau ucapan untuk mempengaruhi manusia mengikuti Islam atau untuk menebar sebuah kebaikan. Ketika etika digabungkan dengan komunikasi, maka etika menjadi dasar fondasi dalam berkomunikasi. Etika memberikan landasan moral dalam membangun tata susila terhadap semua sikap dan perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Dengan demikian, tanpa etika, komunikasi itu tidak etis. Teori komunikasi menurut ajaran Islam selalu terikat kepada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam hal ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya, agama sebagai kaidah dan sebagai perilaku adalah pesan atau informasi kepada warga masyarakat agar berperilaku sesuai dengan perintah dan larangan dari Tuhan. Dengan kata lain, komunikasi menurut ajaran agama sangat memuliakan etika yang dibarengi sanksi hari pembalasan atau sanksi hari akhiratnya. Dalam etika komunikasi Islam ada 6 prinsip gaya bicara atau pembicaraan, yaitu yang pertama ada yang namanya kaulan sadidan. Kaulan sadidan ini artinya benar, lurus, atau jujur. Kata kaulan sadidan disebut 2 kali dalam Al-Quran. Pertama, Allah menyuruh manusia menyampaikan kaulan sadidan atau perkataan benar ini dalam urusan anak yatim dan keturunan, ya, di surat An-Nisa ayat 9 dan Al-Ahzab ayat 70. Yang kedua, kaulan baligon atau perkataan yang membekas pada jiwa atau tepat sasaran, ya, atau juga komunikatif dan mudah dimengerti. Sebagai orang yang bijak bila berdakwah, kita harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dalam menyampaikan dakwah, ya, dengan kata-kata yang tepat harusnya. Bila bicara dengan anak-anak, kita harus berkata sesuai dengan pikiran mereka.
Dan juga misalnya bila mana dengan remaja, kita harus mengerti dunia mereka juga. Jangan sampai kita berdakwah tentang teknologi misalnya di hadapan jamaah yang berusia lanjut, yang tentu sangat tidak tepat sasaran, malah membuat mereka semakin bingung. Nah, gaya bicara dan pilihan kata dalam berkomunikasi dengan orang awam tentu harus dibedakan dengan saat berkomunikasi dengan kalangan cendekiawan. Yang ketiga, qaulan masyhuro atau perkataan yang ringan, ya. Dalam komunikasi baik lisan maupun tulisan, mempergunakan bahasa yang mudah, ringkas dan tepat sehingga mudah untuk dicerna dan dimengerti. Dalam Al-Quran ditemukan istilah qaulan masyhuro yang merupakan salah satu tuntunan untuk melakukan komunikasi dengan mempergunakan bahasa yang mudah dimengerti dan melegakan perasaan. Yang keempat, qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut. Perintah menggunakan perkataan yang lemah lembut ini terdapat dalam Al-Quran surah Toha ayat 4. Komunikasi yang tidak mendapat sambutan yang baik dari orang lain adalah komunikasi yang dibarengi dengan sikap dan perilaku yang menakutkan dan dengan nada bicara yang tinggi atau emosional. Nah, cara berkomunikasi seperti ini selain kurang menghargai orang lain, juga tidak etis dalam pandangan agama. Dalam perspektif komunikasi yang demikian selain tidak komunikatif juga membuat komunikan mengambil jarak, ya, yang disebabkan adanya perasaan takut di dalamnya. Kelima, qaulan karima atau perkataan yang mulia. Islam mengajarkan agar mempergunakan perkataan yang mulia dalam berkomunikasi kepada siapapun. Nah, qaulan karima ini adalah perkataan yang mulia, kemudian dibarengi dengan rasa hormat dan menggunakan kata yang mengagungkan atau enak didengar, kemudian juga lemah lembut dan bertata krama. Dalam konteks jurnalistik dan penyiaran, qaulan karima ini bermakna menggunakan kata-kata yang santun. Nah, kata-kata yang santun itu tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari bad taste seperti kata jijik, muak, ya, ngeri atau sadis dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah qaulan ma'rufa atau perkataan yang baik. Qaulan ma'rufa dapat diterjemahkan dengan ungkapan yang pantas. Kata ma'rufa berbentuk isim maf'ul. Salah satu pengertian ma'rufa secara etimologis adalah al-khair atau al-ihsan, yang berarti yang baik-baik. Jadi, qaulan ma'rufa mengandung pengertian perkataan atau ungkapan yang baik dan pantas. Kawan-kawan sekalian, komunikasi mendapat perhatian sangat besar dalam agama Islam dan mengarahkannya agar setiap muslim memakai etika Islami dalam berkomunikasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat-ayat yang berkaitan dengan etika komunikasi, baik dalam Al-Quran maupun hadits. Islam sebagai wahyu yang diberikan oleh Allah mengajarkan kepada umatnya agar mampu berkomunikasi dengan baik sesuai dengan akidah yang telah diajarkannya dengan pedoman Al-Quran sebagai sandaran. Sebab hanya manusialah satu-satunya makhluk yang oleh Allah diberikan karunia untuk mampu berbicara. Dengan kemampuan tersebut, manusia mampu dan memungkinkan untuk dapat membangun suatu hubungan sosial dengan berkomunikasi. Baik, demikian pembahasan mengenai etika komunikasi dalam perspektif Islam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.